slide-nya? Iya, sudah, Dokter. Sudah ya, baik. Ya, sudah, Dok. Oke. Kalau sudah, tunggu sebentar ya. Saya mau ambil minum dulu ya. Habis ini kita mulai ya. Iya, baik. Kita mulai kuliahnya. Siapkan bolpen untuk nyatat ya. Sudah punya slide saya ini kan? Sudah ya? Oke. Sudah ya Raka ya? Punya slide ini sudah ya? Di Bella tidak ada, Dokter. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya di-share dulu aja di chat grup ya. Silakan di-download-nya. Ini yang pertemuan hari ini. Kemudian ini yang pertemuan kemarin. Kemudian ini pertemuan berikutnya, minggu depan lagi. Ini minggu depannya lagi. Nah, minggu depannya lagi. Saya kasih semua aja ya. Biar komplit. Jadi bisa belajar dulu.
Oke, sudah di-download ya? Ya, kalau sudah di-download, close video enggak apa-apa. Kasihan kalian. Close video enggak apa-apa, sambil makan enggak apa-apa, sambil aktivitas lain enggak apa-apa. Yang penting sambil dengarkan ya. Oke. Kalau gitu, saya mulai aja. Hari ini kita akan bicara tentang paradigma. Paradigma. Ada 3 kata dalam judul ini. Yang pertama paradigma, yang kedua sehat, yang ketiga sakit. Nah, sebagai seorang public health yang nantinya kalian akan jadi manajer, penentu kebijakan, misalnya jadi kepala puskesmas, kepala rumah sakit, kepala bidang, kepala divisi, atau bahkan menteri kesehatan, maka paradigma ini menjadi sangat penting sekali. Ya. Pertanyaannya, sebenarnya paradigma itu apa? Ya. Paradigma itu secara sederhana bisa diartikan sebagai cara berpikir, cara memandang, cara menyikapi sesuatu. Bagaimana seseorang manajer atau orang biasa pada umumnya itu berpikir pada satu fenomena yang terjadi. Paradigma itu bisa dijelaskan seperti ini. Paradigma itu bicara tentang sebuah sistem. Ya, paradigma itu bicara tentang sebuah sistem. Dan sistem itu adalah interkoneksi. Interkoneksi antara part-nya ini, elemen-elemennya ini, menjadi satu pola bekerja. Oke. Interkoneksi antara bagian-bagian atau elemen-elemen atau unit-unit atau divisi-divisi atau departemen-departemen tergantung namanya ya. Kalau di Kementerian Kesehatan ya departemen namanya ya. Kalau di Fakultas Kedokteran juga departemen namanya. Atau bagian-bagian membentuk satu pola tertentu sehingga ini semua bisa bekerja bersama-sama. Jadi kalau satu elemen itu bergerak, maka elemen lain akan ikut bergerak. Itu yang disebut sebagai sebuah sistem. Jadi di dalam sistem itu ada 2 kata kunci yang paling utama. Yang satu adalah elemennya ini, yang kedua adalah interkoneksinya. Jadi hubungan satu elemen dengan elemen yang lain. Oke. Saya bicarakan ini dalam hal nanti sebagai public health adalah penentu kebijakan. Ya. Elemen itu adalah bagian atau pembentuk sistem. Sementara interkoneksi itu yang saling terkait atau komponennya atau polanya. Ya. Sistem ini biasanya dipakai dalam sebuah organisasi. Sistem ini yang membentuk satu pola tertentu. Nah, kenapa saya penting sekali jelaskan tentang sistem? Karena ke depan kita akan bicara sistem kesehatan. Kita akan bicara banyak tentang sistem kesehatan di Indonesia. Ya, kalau nggak ngerti tentang sistem, nanti nggak bisa mengerti tentang kesehatan di Indonesia. Jadi kita bicara sistem dulu. Pergerakan ini, satu elemen dengan elemen lain yang mempunyai interkoneksi, mempunyai satu output yang disebut tujuan dari sistem. Jadi kalau sistem itu bergerak, pasti ada tujuannya. Kalau departemen itu bergerak, pasti ada tujuannya. Kalau Kementerian Kesehatan itu bergerak, pasti ada satu tujuannya. Oke? Kalau sebuah rumah sakit itu bergerak sebagai sebuah sistem, pasti ada tujuannya apa. Ya.
Jadi sistem kesehatan itu kurang lebihnya bicara tentang sebuah jaringan antara supply and demand. Supply and demand. Selama ada yang sakit, pasti ada yang menyediakan jasa. Sederhananya begitu. Oke, itulah disebut sebagai sistem kesehatan. Di semua negara sama, sistem kesehatannya sama. Selama ada supply, harus ada demand. Ya, selama ada demand, pasti ada supply. Ya, itu namanya sebagai demand dan supply adalah elemen. Demand dan supply mempunyai interkoneksi. Jadi nggak mungkin ada supply aja, demand-nya nggak ada, nggak berjalan sistem kesehatannya. Oke, paham ya? Kalau ada masyarakat tidak mampu, maka pemerintah menyediakan asuransi sosial. Itu namanya demand and supply. Ada kebutuhan, maka pemerintah menyediakan kebutuhan tersebut. Namanya pemerintah berpikir secara sistem kesehatan. Ya. Nah, kurang lebih sistem kesehatan di Indonesia itu awal mulanya muncul seperti ini gambarnya. Ya. Demand itu adalah health-nya. Kesehatan itu merupakan hak asasi setiap makhluk hidup, setiap manusia, ya. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Oke. Kalau begitu, karena health adalah demand, maka pemerintah wajib memberikan supply terhadap ini. Oke. Supply-nya apa yang disediakan pemerintah? Tentang oversight, tentang investasi dan training, tentang proportion, tentang financing. Ya. Jadi ada 4 pilar sistem kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Oke, 1, 2, 3, 4. Tapi ini awal mulanya. Dan ini mulai ditinggalkan. Jadi ini setidaknya tahu dulu ya, sistem kesehatan awal mulanya muncul seperti ini. Nah, ini juga sebuah sistem. Ini contoh ya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi itu tujuannya. Outputnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Caranya bagaimana? Berpikir sistemnya, maka roda ini harus berjalan. Roda ini harus berjalan. Roda ini harus baik. Roda ini juga harus baik. Kalau satu roda tidak baik, maka dia akan mempengaruhi roda yang lain. Oke. Itu namanya tadi sistem sebagai elemen dan interkoneksi. Kalau roda yang di tengah ini jelek, derajat kesehatan suatu masyarakat itu buruk, ambil contoh. Kira-kira antara India dengan Singapura, itu bagus mana derajat kesehatan masyarakatnya? Tentu kalian akan bilang Singapura ya. Oke, pertanyaannya, kenapa Singapura lebih baik? Maka kalian akan berpikir sistem. Bisa jadi karena faktor layanan kesehatan di Singapura itu lebih baik. Kenapa faktor kesehatan layanan lebih bagus? 1, finansialnya lebih baik. 2, edukasinya lebih baik. 3, support pemerintahnya lebih baik, dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu roda. Satu roda. Bisa jadi kalian berpikir ini, oh masyarakatnya itu well educated, ya, lebih berpendidikan gitu ya. Faktor sosial budaya. Oh di sana kalau budayanya itu pemerintah bilang apa dia ngikut. Oke, itu juga budaya, ya, faktor sosial. Oh di sana interaksi antara individu dengan yang lainnya itu baik. Ada rasa trust antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Oke, itu juga faktor sosial. Itu bisa mempengaruhi derajat kesehatan.
Sekarang berikutnya, faktor genetik misalnya gitu. Faktor genetik karena di Singapura itu terdiri atas ras yang begini, begini, begini. Dan itu genetiknya baik gitu, dibandingkan genetik India, misalnya begitu. Ya, ini contoh, saya tidak memburuk-burukkan ini, hanya contoh saja. Ya. Atau faktor lingkungannya, di India itu masih sanitasinya buruk. Ya. Atau di Singapura, sanitasinya bagus, buang sampah aja udah teratur. Pengelolaan sampahnya bagus, misalnya begitu. Nah, maka itu kalian sudah berpikir secara pendekatan sistem kesehatan. Ini satu contoh. Tapi nanti ini kita bicara lebih jauh ya di pertemuan ke-7 atau ke-8, ke-6 ya. Nanti kita bicara banyak sekali satu gambar ini. Ya. Kalau sekarang saya hanya mau tunjukkan bahwa ini adalah berpikir secara sistem. Oke, selanjutnya. Ini juga bicara berpikir sistem. Kalau ada satu problema, maka yang bermasalah di mana? Apakah di inputnya, apakah di prosesnya, ataukah di outputnya? Ya, output itu biasanya sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat. Kalau terlihat seperti barang, kalau tidak terlihat seperti jasa. Ya, ini juga berpikir sistem. Nah, ini yang terbaru. Dari 4 pilar tadi yang saya jelaskan, di mana merupakan supply, sementara demand-nya adalah health, kebutuhan kesehatan setiap individu, maka pemerintah menggerakkan sistem kesehatan itu menjadi 7 pilar. 7 pilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilar. Oke, di mana tetap health adalah demand-nya. Apa tujuan dari sebuah sistem? Karena tadi sistem bergerak mencapai satu output, satu tujuan. Maka tujuan sistem kesehatan di Indonesia adalah derajat kesehatan setinggi-tingginya masyarakat Indonesia. Yang kedua, perlindungan finansial. Jangan sampai orang yang sakit menjadi miskin. Ya, kan banyak tuh pembiayaan kesehatannya sampai puluhan juta atau ratusan juta. Ya kan? Yang kedua, sebagai outputnya adalah responsiveness, kecepat tanggapan pelayanan kesehatan. Jadi ini mutu layanan kesehatan. Bicara mutu layanan kesehatan. Satu, bicara tentang meningkatnya derajat kesehatan. Yang kedua, perlindungan finansial. Yang ketiga, mutu. Dalam hal ini, kecepat tanggapan. Ya, cepat tanggap. Nah, pemerintah yang mengupayakan 7 pilar ini. Bagaimana pemerintah mengupayakan manajemen kesehatan yang baik. Manajemen kesehatan itu baik dalam SDM-nya, farmasinya, litbangnya, pemberdayaan masyarakatnya. Ya. Pemerintah pula yang mengupayakan pembiayaan kesehatan yang baik. Baik pembiayaan kesehatan untuk SDM-nya, untuk farmasinya, litbangnya, pemberdayaan masyarakat. Ya. 6 pilar ini semuanya bergerak menuju satu pilar utama. 6 pilar ini semua bergerak menuju satu pilar utama yang namanya upaya kesehatan. Ya, yang namanya upaya kesehatan. Pertemuan besok kita bicara tentang upaya kesehatan lebih banyak. Hari ini cukup sampai tentang sistemnya saja. 6 pilar lainnya saya tidak bahas. Oke. Kalau sudah sampai di situ, nah ini tentang histori sistem kesehatan nasionalnya. Saya tidak perlu bahas juga ini. Kalian cukup tahu saja bahwa sistem kesehatan nasional itu telah mengalami perubahan. Ada transformasinya. Mulai dari tahun 82, kemudian diperbaiki menjadi tahun 2004, kemudian diperbaiki tahun 2009, dengan disusun
Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Ini yang terbaru, ya. Sebelumnya juga ada undang-undang, nanti saya bicara ya di slide-slide terakhir. Kemudian yang 2012 itu munculnya Perpres nomor 72 tahun 2012, ya, yang isinya adalah tentang SKN. Komposisinya ada 10 pasal, 485 butir lampiran. Kalau kalian nanti sebagai pimpinan, ya, baik itu kepala rumah sakit, kepala puskesmas, kepala klinik, tentang SKN ini wajib tahu. Kalau sekarang tidak wajib tahu. Nah, sekarang saya hanya memaparkan untuk kalian sebagai awal mula bahwa oh ternyata ada toh sistem kesehatan nasional di Indonesia. Dan SKN ini dijadikan pijakan penentu kebijakan-kebijakan berikutnya di negara Indonesia, ya. Nah, apa tujuan atau output daripada SKN? Terselenggaranya pembangunan kesehatan, garis bawahi ya, pembangunan kesehatan. Ya. Pembangunan kesehatan ini dijadikan satu dasar untuk merubah sebuah negara dari negara tertinggal menjadi negara berkembang, menjadi negara maju. Itu satu indikator. Indikatornya selain itu apa? Selain pembangunan kesehatan, sektor pendidikan, keberhasilan pendidikan. Yang berikutnya, sektor ekonomi. Jadi ada 3 indikator menentukan bahwa negara ini negara berkembang atau tertinggal atau negara maju. Dilihat dari 3 indikator itu. Dan semua punya nilainya masing-masing. Ya, bisa dihitung. Pembangunan kesehatan juga punya nilai atau indikator-indikator hitungnya. Nanti saya bahas lagi tentang pembangunan kesehatan di pertemuan berikutnya, ya. Indikator menghitung pembangunan kesehatan suatu daerah. Ya. Kembali ke tujuan SKN, bahwa tujuan SKN garis bawahi 2, terselenggaranya pembangunan kesehatan, yang satunya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi ada 2 hal yang harus digarisbawahi dalam output sistem kesehatan nasional. Bagaimana bisa mencapai 2 ini, pembangunan kesehatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dikerjakan bersama-sama, ya, masyarakat, swasta, pemerintah, semua bersinergi. Oke, sekarang saya lanjut. Oh, ini pembangunan kesehatan, tujuannya ya. 1, kalau ini hanya sekedar tahu aja ya. 1, peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Yang kedua, ada perbaikan mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, status gizi masyarakat meningkat. 4, morbiditas dan mortalitas rendah. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita hitung ya, morbiditas itu gimana cara ngitungnya, mortalitas itu bagaimana. Nanti dihitung di semester 6. Kalau sekarang belum ya. Kemudian pengembangan keluarga sehat sejahtera. Nah, sekarang kita bicara sehat dan sakit. Tadi judul pertemuan ini paradigma sehat dan sakit. Saya sudah jelaskan tentang paradigma. Sekarang saya jelaskan tentang sehat dan sakit. Ya. Awal mulanya, sistem kesehatan nasional Indonesia itu bicaranya paradigma sakit awal mulanya. Paradigma sakit itu menunggu ada yang sakit, baru kita mencari tahu penyelesaian masalahnya. Ya, itu namanya paradigma sakit. Sekarang Indonesia sudah berubah sejak mulai 2009 sampai dengan 2012 SKN-nya, ya dari sejarah tadi ya, itu konsep yang dikembangkan adalah paradigma sehat. Kalian bisa cek nanti di Undang-Undang Nomor 23 tentang kesehatan, di dalamnya sudah bicara jelas paradigmanya adalah paradigma sehat. Apa sih paradigma sehat itu? Paradigma sehat itu
cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang sifatnya holistik. Holistik itu menyeluruh. Holistik itu bicara tentang badan, jiwa, dan sosial. Jadi holistik itu menyeluruh. Dia bicara tidak satu-satu, melainkan komplit antara badan, jiwa, dan sosial. Biologis, psikologis, dan sosio. Itu yang disebut sebagai holistik. Cara pandang paradigma sehat ini menekankan pada melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang sifatnya lintas sektoral. Konsep paradigma sehat ini juga yang merubah sejarah ilmu kesehatan yang awalnya stage 3 berubah menjadi stage 4. Masih ingat kuliah kemarin yang Barton saya bilang di slide terakhir, ya, ada perubahan dalam konsep perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, salah satunya adalah perubahannya konsep sakit menjadi paradigma sehat. Ya. Upaya dalam paradigma sehat ini lebih diarahkan kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Sementara paradigma sakit, dia lebih kepada penyembuhan dan pemulihan orang yang sakit. Konsep dalam arti begini ya, paradigma sehat itu lebih menekankan pada promotif dan preventif. Sementara paradigma sakit lebih menekankan kepada kuratif dan rehabilitatif. Oke. Dengan diterapkannya paradigma sehat, diharapkan mampu mendorong masyarakat mempunyai sikap mandiri untuk menjaga kesehatannya sendiri melalui kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya layanan kesehatan promotif dan preventif. Ya. Banyak faktor yang mendukung perubahan kepada paradigma sehat. Faktor tersebut adalah bahwa pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien itu harus berfokus pada orang yang sehat. Tidak boleh berfokus pada orang yang sakit. Kenapa? Karena kalau berfokus pada orang yang sakit, dia tidak efektif, tidak efisien. Ya. Yang kedua, faktor berikutnya yang mendukung perubahan kepada paradigma sehat adalah konsep sehat yang sudah mengalami perubahan arti. Sehat zaman dulu ya, diartikan hanya tentang sehat badan, sehat jiwa, sehat sosial. Tetapi perubahan definisi sehat yang baru sudah melibatkan aspek ekonomi atau produktivitas. Jadi seseorang boleh dikatakan sehat jika secara badannya itu baik, secara psikologis dia baik, secara hubungan sosial dia baik, dan secara produktivitas dia baik. Jadi ada 4 indikator dalam definisi sehat, yang mana sebelumnya hanya 3 indikator. Bahkan sebelumnya lagi hanya 2. Sehat itu bicara jiwa dan raga. Ya, coba kalian nanti bisa cek sejarah kesehatan nasional dan dokumennya. Nah, di sana jelas tertulis hal itu. Ya, oke. Yang ketiga, kenapa ada perubahan paradigma
sakit menjadi paradigma sehat. Yang ketiga, karena terjadi transisi epidemiologi, yang mana pada zaman dulu sakit itu lebih banyak penyakit menular, di mana zaman ini lebih banyak penyakit degeneratif. Ya, kalian lihat nggak transisi itu? Zaman dulu orang mati gara-gara penyakit infeksius. Sekarang orang meninggal dunia karena penyakit non-infeksius. Ya, tidak termasuk pandemik ya. Kalau pandemik ya infeksius semua ya, tidak di luar pandemik ya. Nah, itu yang merubah paradigma sistem kesehatan nasional menjadi paradigma sehat. Ya, itu latar belakangnya. Yang keempat, ada perubahan atau transisi demografi. Kalian lihat nggak transisi demografi? Yang dulunya itu piramidanya gemuk di bawah. Pernah lihat piramida penduduk kan? Nanti kalau saya bicara gini, kalau belum banyak tahu tentang piramida dan seterusnya, nanti tidak paham saya bicara apa. Zaman dulu piramida itu gemuk di bawah. Gemuk di bawah itu artinya usia-usia muda itu banyak jumlahnya. Dan ramping di atas atau semakin mengecil ke atas. Tetapi ternyata terjadi pergeseran. Yang gemuk ini dia naik ke atas karena bertambahnya usia. Nah, itu yang disebut sebagai transisi demografi. Zaman sekarang Indonesia itu piramidanya disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi itu yang dulunya usia remaja, sekarang sudah usia kerja. Usia kerja, ya berarti 20 tahun ke atas kan usia kerja. Nah, harusnya bonus demografi ini bisa dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan di sektor ekonomi, peningkatan produktivitas, ya, dan di berbagai sektor ya, termasuk industri kreatif di dalamnya. Ya, karena anak-anak muda kan yang lebih kreatif. Nah, tetapi ternyata bonus demografi belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, ya. Dibuktikan dengan makin tingginya pengangguran. Belum berhasilnya industri kreatif. Masih tertinggalnya berbagai bidang sektor ekonomi dibandingkan negara-negara maju dan seterusnya, ya. Nah, tetapi setidaknya itulah yang menjadi dasar perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat, yaitu ada transisi demografi. Oke, sekarang kita lanjut lagi tentang definisi sehat dan sakit. Kalau paradigma sakit itu cara pandang lebih kepada kuratif dan rehabilitatif ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa penyelenggaraannya lebih banyak pada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan seterusnya. Karena memang menunggu mereka yang sakit. Sehingga program-program pemerintah pada saat paradigma sakit itu lebih ditonjolkan dan ditekankan kepada jasa layanan kesehatan. Ya, kepada rumah sakitnya, jadi subsidi-subsidi itu kepada rumah sakitnya, dan seterusnya. Kalau yang sekarang, paradigma sehat, subsidi-subsidi itu lebih kepada jadi pembiayaan itu lebih kepada program-program yang promotif dan preventif, menjaga kesehatan, ya, sebelum masyarakat itu sakit. Itu yang ditekankan lebih utama. Ya. Ini definisinya, kalau sehat itu keadaan yang dinamis, yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai perubahan pada lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan keadaan fisik, intelektual, emosional, sosial, perkembangan, dan spiritual yang sehat. Sementara sakit, dia proses di mana fungsi individu dalam satu atau lebih dimensi yang ada mengalami perubahan atau penurunan bila dibandingkan dengan kondisi individu sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih bicara tentang
definisi-definisi sehat. Ya, ini menurut WHO. Jadi disebut sehat itu WHO bilang ada 3 indikator, yaitu komplit secara fisik, komplit secara mental, dan komplit secara sosial. Tidak saja bicara tentang tidak adanya suatu penyakit ataupun kecacatan. Sekarang kita lihat lagi definisi menurut Perkins. Sehat itu suatu yang dinamis, bukan statis. Garis bawahi kalimat ini. Dinamis, bukan statis. Berarti seseorang itu selalu berupaya antara sehat dan sakit. Suatu saat dia bisa jatuh dalam kondisi sakit, suatu saat berada dalam kondisi sehat. Dalam definisi Perskin ini, maka sehat dan sakit itu merupakan satu bandulan. Bandulan. Ada satu bola yang digantung, maka bola ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu bandulan. Nah, yang ke kiri dia sakit, kemudian yang ke kanan dia sehat. Jadi setiap orang dia selalu berupaya secara dinamis untuk selalu berada di area kanan atau sehat. Ya. Apa yang mempengaruhi suatu dinamisnya sehat sakit? Daya tahan tubuh seseorang. Itu menurut Perkins. Ya. Sekarang kita lihat menurut Hanlons. Hanlon itu bilang sehat itu kondisi yang menyeluruh. Jadi interaksi antar elemen di dalam tubuh sebagai satu sistem. Kalau semua elemennya bagus, maka dia nggak jadi sakit. Ya. Tapi kalau ada satu elemen itu lemah, maka orang itu jadi sakit. Contoh, elemen yang lemah misalnya kekurangan vitamin C. Maka orang itu jadi sakit seperti sariawan sebagai contohnya. Ya. Maka Hanlons bilang keadaan secara menyeluruh. Selain itu, kalimat Hanlons yang menyeluruh ini juga berkaitan dengan aspek internal dan eksternal. Eksternal itu di luar tubuh. Nah, oke, nanti saya tunjukin lebih jauh ya definisi Hanlon-nya. Nah, sekarang definisi menurut White. White itu apabila seorang sewaktu diperiksa secara medis tidak ada menunjukkan keluhan, tidak ada menunjukkan tanda maupun menunjukkan gejala dari suatu penyakit, maka itu disebut sebagai sehat. Kira-kira sependapat nggak sama White? Kalau orang itu tidak bilang ada keluhan, setelah diperiksa tidak ada tanda, tidak ada gejala, maka itu sehat. Ya. Jadi definisi ini saya bilang tidak ada yang salah, karena definisi ini dia berdasarkan pengalamannya masing-masing ya. Ini kan orang-orang pakar toh. Ya. Tapi ada definisi yang lebih bagus dan lebih bisa kita terima gitu ya. Sekarang Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 ya. Nah, ini yang pertama kali ya 92. Disebut sehat itu harus sejahtera badan jiwa sosial yang memungkinkan orang untuk hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomis. Ini keliru ya, ini tahunnya bukan 92 ini. Ya, karena ini yang baru ini, karena sudah menyebutkan tentang produktif. Ini kemungkinan 2009 atau 2012 ini. Kayaknya 2009 yang ini. Kalian bisa cek nanti. Ya. Jadi Indonesia mengadopsi definisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang kesehatan. Di mana di dalamnya harus ada 4 indikator
untuk dikatakan sehat. Indikator sejahtera dari badan, indikator sejahtera dari jiwa, indikator sejahtera secara sosial, dan indikator sejahtera secara produktivitas. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalian ini sehat apa tidak? Secara badan ada sakit? Tidak ada ya. Secara jiwa ada sakit? Tidak ada. Secara sosial ada sakit? Tidak ada. Interaksi sosial masih bagus ya. Tetapi apakah kalian produktif atau tidak? Nah, itu jadi satu pertanyaan. Kalau masih produktif, maka berarti dalam kondisi sehat. Nah, produktif itu tidak bicara tentang barang. Produktif itu juga bisa bicara tentang yang abstrak. Ya, bisa bicara tentang abstrak. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini sekarang saya jelaskan lebih jauh definisi dari Handlens. Karena Handlens ini definisinya cukup lengkap ya. Karena dia ada kalimat ini. Kondisi secara menyeluruh. Maka apa yang dimaksud dengan Handlens adalah menyeluruh. Handlens menyeluruh itu semuanya harus efektif. Dia harus balance. Handlens bilang gitu, harus balance antara faktor dalam dan luar, antara dua sisi. Ya, sisi itu apa saja? Ya, sisi itu kedua-duanya harus balance. Psikologis dan psikologis fungsinya harus baik dan balance. Yang berikutnya, bagaimana caranya kedua ini bisa baik? Ini tergantung kombinasi dari faktor-faktor lainnya yang menyeluruh tadi. Faktor intrinsik, ekstrinsik, inherited, contrived, dan seterusnya. Individu dan kolektif, private dan public medical, environment dan sosial. Lanjut lagi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh culture and economy, oleh hukum dan government. Oke. Jadi definisi Handlens ini sangat rumit. Dan ditambah lagi menurut Handlens, kesemuanya ini itu sangat relatif dan absolut, mempunyai arti yang relatif dan absolut. Kesemuanya ini akan berbeda tergantung dari time and space, tergantung dari waktu dan ruang. Sangat tergantung apakah ini bicara individu, apakah ini bicara dengan community. Ini menurut Handlens. Jadi definisi Handlens tentang sehat ini sangat rumit. Tetapi inilah yang menjawab dan menggabungkan semua definisi yang ada. Kelemahan definisi Handlens ini, bagaimana caranya menghitung apakah orang ini sehat atau enggak, apakah community ini sehat atau enggak. Handlens tidak bisa menghitungnya. Karena menurut definisi Handlens ini, seakan-akan health itu sangat ngambang. Ya. Sangat fleksibel. Sehingga yang diterima itu lebih pada definisi WHO tadi. Nah, Handlens menambahkan lagi, karena dia sangat rumit ya definisinya, dia menambahkan lagi bahwa kalau kesehatan community itu harus dilihat 3 elemennya, 3 faktor yang menentukan bahwa masyarakat itu bisa sehat apa enggak. Yang pertama, bagaimana health system di daerah itu. Kalau sistem kesehatan masyarakatnya berjalan baik, ya, roda health system ini berjalan dengan baik, maka ini juga baik. Motivasi dan perilaku masyarakatnya juga baik. Maka environmental condition-nya juga akan baik. Ya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan satu masyarakat di daerah tertentu? Ambil satu contoh. Sekarang kita bisa bandingkan antara masyarakat Madura dengan masyarakat Surabaya. Oke, ini sebagai satu ilustrasi saja.
Saya tidak mau bilang masyarakat Madura itu lebih buruk dalam kesehatan masyarakat, tidak ya. Tetapi kalian bisa ambil satu ilustrasi, ya. Secara umum tentu kalian akan bilang, oh masyarakat Surabaya kesehatan masyarakatnya lebih baik dibandingkan kesehatan masyarakat di wilayah Madura, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Maka Henlen jawab, tergantung dari 3 faktor ini. Oh, oke, kalau begitu mungkin di masyarakat Madura bicara tentang perilaku yang kurang baik, begitu ya. Nah, kenapa perilaku kurang baik? Nah, nanti bicaranya panjang lagi. Kita bisa cari sampai akar permasalahan. Ini bicara tentang sistem kesehatan. Ya. Oh, bisa jadi kondisi di lingkungan Madura yang tidak mendukung dibandingkan di lingkungan Surabaya, misalnya gitu, ya. Oke. Sekarang saya sudah kuliah sampai jam berapa ya kuliah saya? Sampai jam 9, dokter. Saya kurang berapa menit lagi? 7, dokter. Oke, baik. Saya percepat sedikit ya. Sekarang kita bicara pandangan sakit. Banyak definisi seperti definisi sehat tadi. Definisi sakit adalah satu, menurut Parson, sakit itu ketidakseimbangan fungsi normal tubuh manusia, termasuk sejumlah sistem biologis dan penyesuaian. Menurut Bauman, ada 3 kriteria keadaan sakit. Yang pertama harus ada gejala. Yang kedua ada persepsi tentang keadaan sakit yang dirasakan. Dan kemampuan beraktivitas sehari-hari yang menurun. Menurut batasan medis, bahwa sakit itu harus ada bukti, yaitu ada sign and symptom-nya. Ya. Jadi kalau kalian kan dokter, pasti kalau bicara tentang satu penyakit kan harus cari sign and symptom. Ya kan? Kalau gejala kalian bisa tanyakan anamnesis, tapi kalau tanda maka harus dilakukan pemeriksaan fisik kan? Ya, itu karena kalian sebagai dokter yang memandang sakit itu apa, harus ada sign dan simptomnya. Kemudian menurut Parkins, sakit itu satu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani maupun aktivitas sosial. Ya. Kalau kalian di kedokteran pasti ketemu namanya disease and illness. Apakah dua-duanya sama atau beda? Beda ya. Seseorang yang menderita sakit belum tentu merasakan sakit. Setuju nggak? Seseorang yang menderita suatu penyakit belum tentu dia merasakan sakit. Contohnya apa? Contohnya orang yang sakit jiwa itu. Dia mau nggak mengakui dirinya sakit jiwa? Enggak. Ya. Dia punya penyakit, ada diagnosisnya, tapi dia tidak merasakan sakitnya. Ya. Sebaliknya, orang yang mengeluhkan suatu sakit belum tentu dia menderita satu penyakit. Kalau orang dia punya simptom, belum tentu dia ada disease-nya. Ya, illness itu sakit, disease itu penyakitnya. Oke. Kalau pusing itu disease atau illness? Pusing. Kalau karyawan-karyawan biasanya akhir bulan itu sudah mulai illness tuh, mulai pusing. Karena tuntutan biaya bayar ininya tambah banyak, gajinya belum turun katanya. Ya. Itu ya, kalau orang mengeluhkan sakit belum tentu dia menderita suatu penyakit. Sekarang pandangan Arkenet terhadap suatu penyakit ya. Ada 3 pandangan. Penyakit itu merupakan fakta universal dalam kehidupan manusia dan dapat timbul setiap saat maupun di setiap tempat. Yang kedua, semua kelompok dalam masyarakat mengembangkan metode untuk mengatasi penyakit yang timbul. Saya sudah cerita poin nomor 2 ini dalam sejarah kemarin. Ya. Yang ketiga, bahwa semua kelompok masyarakat mengembangkan kepercayaan, pengetahuan, dan persepsi untuk menjelaskan penyakit sesuai dengan kebudayaannya.
Ada teori-teori lain tentang penyakit. Namanya contagion theory. Contagion theory bicara bahwa penyakit itu karena ada kontak langsung. Contagion itu kontak. Contagion theory sangat dipakai terutama dalam kondisi pandemik ya. Contagion theory bahwa terjadinya suatu penyakit itu akibat kontak langsung. Yang kedua, Hippocrates theory. Hippocrates teori itu mengatakan bahwa suatu penyakit terjadi karena faktor lingkungan dari alam. Ya, terjadinya suatu penyakit karena faktor lingkungan atau faktor alam. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan, dia tidak banyak terpapar iodium, maka punya potensi penyakit gondok. Di mana pegunungan lebih banyak makan kubis, misalnya begitu ya, dibandingkan dapat garam dari laut, misal begitu. Yang ketiga, teori miastik teori. Teori miastik ini mengatakan bahwa suatu penyakit itu disebabkan karena gas busuk dari perut bumi. Ya, jadi ini juga faktor lingkungan yang menentukan suatu penyakit. Yang berikutnya penyakit epidemic teori. Ya, epidemic teori mengatakan bahwa suatu penyakit itu terjadi akibat dari kondisi geografis tertentu. Oleh karena itu ada penyakit-penyakit epidemik, ya, misalnya elephantiasis di Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. Malaria hanya terjadi di daerah tertentu, ya, endemis malaria dan seterusnya. Ya. Ada germ teori bahwa suatu penyakit itu disebabkan karena bakteri. Yang terakhir teori multikausa bahwa penyakit itu tidak hanya karena suatu mikroorganisme tapi karena faktor-faktor non-biologis. Yang biologis itu karena faktor psikologis, karena faktor sosial, karena faktor ekonomi, dan seterusnya. Maka itu namanya teori multikausa. Ini teorinya, multikausa. Ada 3 yang kalian bisa kenal, triangle theory, jaring laba-laba, dan teori dasar inti atau teori roda. Saya akan jelaskan ini lebih jauh nanti di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini ya. Waktu saya juga sudah habis. Oke. Ada yang kalian mau tanyakan sebelumnya? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dokter. Selamat Terima kasih, pagi. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.